Waktu kita lagi isi bensin, pernah kepikiran nggak sih cairan ini asalnya dari mana? Perjalanannya itu jauh lebih dalam dan lebih kuno dari yang kita bayangin. Yuk kita telusuri jejak minyak dan gas dari kehidupan purba sampai ke mesin kendaraan kita. Jadi, pertanyaannya, gimana caranya sisa-sisa kehidupan di Laut Purba bisa jadi bahan bakar yang, ya, menggerakkan dunia modern kita? Mari kita selami transformasi yang luar biasa ini. Oke, kisah kita ini mulainya jauh banget ke belakang, jutaan tahun yang lalu di dalam perut bumi. Coba bayangin deh, lautan jutaan tahun lalu. Isinya tuh plankton sama organisme-organisme super kecil. Nah, waktu mereka mati, bangkainya tenggelam, numpuk jadi lapisan tebal di dasar laut. Inilah loh, awal mula dari resep kuno bumi. Terus, selama jutaan tahun, lapisan sedimen lain numpuk di atasnya, menciptakan tekanan dan panas yang luar biasa banget. Ini persis kayak panci presto raksasa di dalam bumi yang memasak sisa-sisa organik ini menjadi minyak dan gas. Nah, proses inilah yang kita kenal sebagai teori biogenik. Meskipun teori dari sisa-sisa kehidupan ini yang paling banyak diterima, ternyata ada juga teori alternatif yang nggak kalah menarik. Namanya teori abiogenik. Teori ini bilang, minyak itu bukan dari sisa kehidupan, melainkan terbentuk dari reaksi kimia anorganik jauh di dalam mantel bumi. Jadi, nggak perlu ada dinosaurus atau plankton sama sekali. Oke, sekarang kita bedah yuk, apa sih sebenarnya isi dari si emas hitam ini? Intinya, minyak mentah itu kayak submolekul, dan isinya tuh hampir seluruhnya cuma dua unsur, karbon dan hidrogen. Nah, gabungan karbon dan hidrogen ini kita sebut hidrokarbon. Anggap aja kayak balok-balok Lego dengan berbagai bentuk dan ukuran. Cara mereka nyusun diri itu yang nentuin hasilnya nanti bakal jadi aspal yang padat atau bensin yang gampang banget menguap. Salah satu sifat paling penting itu viskositas atau gampangnya tingkat kekentalannya. Ya jelas kan? Minyak yang lebih cair atau kurang kental pasti lebih gampang dipompa dan diolah dibanding minyak yang kentalnya kayak sirup. Terus ada juga titik nyala. Ini penting banget buat keamanan. Ini tuh suhu paling rendah di mana uap dari bahan bakar bisa nyamber api. Nah, inilah kenapa di pom bensin ada aturan ketat banget soal nggak boleh ada percikan api. Nah, angka oktan. Ini kita simpen dulu ya, soalnya angka penting ini bakal kita bahas lagi nanti. Dan ini sesuatu yang kita lihat hampir tiap minggu. Oke, terus gimana caranya kita ngubah minyak mentah sama gas alam mentah ini jadi produk-produk yang kita pakai sehari-hari? Gini, kilang minyak itu fungsinya kayak fasilitas penyortiran raksasa. Tugasnya misah-misahin si subhidrokarbon tadi jadi macam-macam produk yang berguna banget. Kita mulai dari yang paling berat dan paling lengket. Nah, molekul-molekul inilah yang jadi aspal buat jalan raya kita, fondasi dari infrastruktur transportasi. Naik sedikit, ada molekul yang beratnya sedang. Ini diolah jadi solar untuk truk dan kereta api, sama jadi aftur yang nerbangin pesawat-pesawat jet. Nah, fraksi yang lebih ringan lagi, ini disuling jadi bensin, bahan bakar yang isi tangki mobil kita. Dan yang paling ringan? Wah, ini bukan cuma buat bahan bakar, mereka jadi bahan baku petrokimia. Ini tuh blok bangunan buat hampir semua jenis plastik loh. Casing HP, botol minum, bahkan hal-hal yang nggak kita sangka, kayak aspirin atau komponen panel surya, semuanya ya berawal dari minyak mentah. Gas alam juga gitu, diolah jadi macam-macam bentuk. Ada LPG buat masak di dapur kita, ada LNG yang diangkut pakai kapal ke seluruh dunia, dan bahkan jadi bahan baku utama buat bikin pupuk untuk pertanian. Keren kan? Tapi pertanyaannya, gimana kita bisa yakin bahan bakar ini bakal kerja dengan benar dan aman di mesin kendaraan kita? Anda semua pasti pernah lihat kan angka di dispenser pom bensin 87, 89, 91. Nah, ini kita balik lagi ke yang tadi, angka oktan. Anggap aja angka oktan ini kayak nilai rapor buat bahan bakar. Nilai yang nunjukin seberapa stabil dia, seberapa bagus dia nahan diri, biar nggak meledak terlalu cepat di dalam mesin. Jadi gini, bensin oktan rendah itu bisa kebakar terlalu cepat pas kena tekanan mesin. Nah, ini yang bikin suara ngelitik atau knocking yang bisa ngerusak mesin. Sebaliknya, oktan yang lebih tinggi itu lebih sabar. Dia nahan pembakaran sampai waktu yang pas. Jadi pembakarannya mulus dan terkontrol. Itulah kenapa penting banget pakai jenis bensin yang sesuai sama rekomendasi pabrikan mobil Anda. Perjalanan luar biasa dari lautan purba sampai ke pom bensin ini bisa dibilang telah membangun dunia modern kita.
Pertanyaan besarnya sekarang adalah, sambil kita melihat ke masa depan, energi apa yang bakal jadi motor penggerak untuk babak selanjutnya dalam kisah peradaban manusia?